Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Semoga semuanya masih tetap sehat dan semangat. Minggu lalu kita sempat terputus koneksi karena ada kesalahan teknis di laptop. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang integral di bidang 3 dimensi atau di 8 oktan. Baik, kembali akan saya ulang dari awal. Untuk pembahasan integral di R3 ini kita tidak lepas dari pembahasan tentang integral Riemann. Di kalkulus integral kita sudah membahas tentang integral Riemann bahwa segala bentuk kurva itu bisa dihitung luas daerahnya menggunakan konsep Riemann. Jadi menurut Riemann itu bahwa luas daerah di bawah kurva itu dipotong menjadi berbanyak persegi panjang yang berbeda-beda. Kenapa harus berbeda-beda? Karena setiap persegi panjang, setiap ukuran itu memiliki kelengkungan yang berbeda. Misal di sini saya punya bentuk lengkung yang seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa lengkung di sini sedikit landai, kemudian lengkung di sini sangat curam. Jadi semakin curam itu maka potongan persegi panjangnya harus semakin kecil. Sedangkan yang cukup landai maka ini bisa besar seperti ini boleh. Kenapa? Tujuannya supaya nanti kita bisa membentuk bahwa lengkungan itu kalau kita jajar ini dengan ini kita jajar itu seolah-olah mereka datar semua. Padahal sebenarnya naik turun. Saking kecilnya, perbedaannya kan kecil kalau di zoom seperti ini. Di zoom seperti ini. Padahal ini kalau dilihat sangat kecil maka seolah-olah dia datar. Nah, dari bentuk datar tadi yang dari kurva menjadi bentuk sebuah persegi panjang. Sehingga dari persegi panjang ini lebarnya adalah Y atau fungsi X itu sendiri. Nah, kemudian panjangnya adalah selisih dari X1 hingga X2. Di sini ada A hingga B, maka panjangnya adalah delta X. Nah, karena ini merupakan nilai pendekatan dari sebuah luas persegi panjang, ini kan jumlah semua luas persegi panjang yang sudah kita potong-potong ini menjadi panjang kali lebar atau Y kali delta X. Sehingga luasnya itu sama dengan integral tertutup dari A hingga B dari fungsi X dx. Nah, inilah konsep dari integral Riemann. Nah, konsep integral Riemann ini akan kita praktikkan di bidang yang 3 dimensi. Untuk memahami, yang pertama kita akan membahas melalui fungsi tangga atau staircase function. Di sini ada bentuk fungsi tangga sama dengan fungsi sepotong-sepotong di 2 dimensi. Jika di 3 dimensi maka dia disebut fungsi tangga. Ini akan saya gambarkan untuk yang nomor 1, misal fx, y ini berarti nilai z. Z sama dengan 2 untuk x antara 1 hingga 3. X-nya 1, 2, 3. Dari 1 hingga 3. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 2. 0, 1, 2. Berarti alasnya adalah bentuk ini. Nah, ini adalah alasnya. Dari 1 hingga 3 untuk X, 0 sampai 2 untuk Y. Nah, ini alasnya. Kemudian tingginya ini setinggi 2. 1, 2. Nah, berarti setinggi ini. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi ini menjadi sebuah balok. Tapi di sini karena panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2 berarti sama dengan kubus. Tapi secara konsep ini adalah balok. Sehingga volume bangun ini yang pertama ini volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 satuan volume. Kemudian bangun yang kedua di sini, ini X dari 3 hingga 4 di sini, 3 hingga 4, kemudian Y-nya tetap 0 hingga 2, tingginya 3. Nah, tingginya 3 ini. Berarti di sini sudah ada sedikit naik ya, istilahnya seperti naik tangga.
Nah, di sini bangunnya. Nah, bangun kedua ini berarti panjangnya 2, lebarnya 1, tingginya 3. Sehingga volumenya sama dengan 2 kali 1 kali 3 atau 6 satuan volume. Nah, sehingga dari fungsi yang nomor 1 ini fx, y sama dengan 2 untuk x1 sampai 3 dan y0 sampai 2, dan z akan bernilai 3 untuk x3 hingga 4 dan y0 hingga 2, luasnya adalah 14 satuan volume. Nah, inilah yang disebut fungsi tangga. Kenapa fungsi tangga? Karena seperti orang naik tangga, dari sini naik pertama kemudian naik kedua. Nah, bagaimana dengan nomor 2, 3, dan 4 bisa Anda jadikan latihan. Kemudian dari fungsi tangga tersebut akan dibentuk menjadi sebuah volume 3 dimensi dengan alas segi 4. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas yang alasnya berbentuk segi 4 dulu. Karena nanti ada alas segi 4, kemudian nanti ada alas yang berbentuk non segi 4, misalnya sebuah kurva atau lengkungan dengan garis macam-macam. Nah, di sini ini kita akan menggunakan konsep Riemann yang kemudian dilanjutkan oleh fungsi tangga. Di sini saya ambil fungsi tangga. Banyak sekali di sini saya potong-potong menjadi beberapa balok. Nah, ibaratkan di sini ada balok-balok kecil. Sehingga volume satu batang balok ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian ada pertanyaan, loh Pak, tingginya kan melengkung-melengkung. Nah, inilah konsep Riemann-nya tadi. Jadi kita potong balok-balok ini, kita potong sedemikian kecil hingga seolah-olah tutupnya ini, nah, tutup dari bidang balok ini adalah menjadi sebuah balok. Jadi seolah-olah alas dengan tutupnya sama. Jadi ini seolah-olah mereka akan menjadi datar seperti ini. Ini seolah-olah ya. Kita gunakan kembali konsepnya Riemann. Nah, karena volume satu batang tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka panjangnya di sini kita tahu panjangnya adalah delta X, kemudian lebarnya delta Y, atau boleh tertukar juga tidak ada masalah. Kemudian tingginya adalah Z. Kenapa? Karena tingginya adalah fx, y, setinggi kurva tersebut. Sehingga delta X dikali delta Y itu kan adalah menjadi delta A. Di sini A. Kenapa menjadi delta A ini? Nah, karena ini A ini saya anggap sebagai alas ya, area atau alas, luas alas. Nah, delta X dikali delta Y maka menjadi delta A. Z-nya menjadi fx, y, sehingga volume total dari semua bangun balok ini total adalah sigma dari fx, y kali delta A. Jadi hanya kita tinggal jumlahkan A1, A2, A3, A4 sampai semuanya. Nah, sehingga jumlah dari volume batang-batang kecil. Nah, batang di sini. Nah, karena ini adalah nilai pendekatan, maka volumenya itu akan menjadi limit dari fungsi sigma fxy delta A dengan delta X-nya mendekati 0 dan delta Y-nya mendekati 0. Jadi potongannya ini sekecil mungkin. Jadi alas ini kalau saya zoom itu masih menjadi potongan-potongan kecil lagi. Nah, ini lagi nanti kalau di zoom masih potongan-potongan kecil lagi, seolah-olah mendekati 0. Sehingga bentuk atapnya ini akan seolah-olah datar. Sehingga karena nilai pendekatan ini kita gunakan kembali konsep Riemann menjadi integral dari fx, y dx dengan batas x1 x2, kemudian dilanjutkan oleh integral dari hasil integral dx tadi terhadap dy dengan batas y1 sampai y2. Nah, sifat untuk integral ganda ini sama dengan sifat-sifat di integral biasa. Jadi hampir semua sifatnya itu sama. Yang pertama, integral ganda itu bersifat linear. Jadi jika ada konstan di sini, konstanta ini bisa kita keluarkan dari integral. Jadi sama dengan integral biasa. Kemudian jika ada bentuk penjumlahan, maka bisa kita pisah. Integral fxy dA ditambah integral ganda gxy dA. Nah, kemudian sifat keduanya adalah integral ganda bersifat penjumlahan pada segi 4 yang saling tumpang tindih hanya pada satu ruas garis.
Oke, integral ganda bersifat penjumlahan pada segi 4 yang saling tumpang tindih. Jadi misal seperti ini. Nah, ini seolah-olah ya. Jadi ini sama dengan kurva integral biasa dari A hingga B, kemudian ditambah B hingga C. Maka akan menjadi integral A hingga C. Nah, sama dengan itu. Sehingga D1 tambah D2 itu sama dengan D saja. Batasnya sama. Jadi hampir sama dengan bentuk ini. Kemudian sifat yang ketiga, jika fx, y kurang dari sama dengan gx, y untuk semua x, y, dr, maka hasil integral ganda dari fx, y, dA akan kurang dari sama dengan integral gx, y, dA. Jadi konsepnya mirip dengan integral biasa. Jadi kalau kita punya kurva, kemudian kita punya garis di sini, maka untuk batasan A hingga B misal, berarti kan luas untuk kurva itu kan semua ini kita arsir. Kemudian bagaimana luasan untuk di bawah garis, berarti kan hanya kecil. Nah, sehingga konsepnya sama dengan ini. Maka nilai integralnya nanti akan lebih kecil yang ini. Sama kan, ini luasnya lebih kecil daripada luas yang kurva, luas. Nah, contohnya di sini, hitung integral ganda fx, y, dA dengan batasan D yang diberikan. Nomor 1, fx, y sama dengan 2xy. D-nya, domainnya adalah untuk x, ini kurang ya. X antara 0 hingga 2, kemudian y 1 sampai 3. Berarti kita integralkan dulu integral 2xy dx terhadap batasan 0 hingga 2. Kemudian kita lanjutkan dengan integral dy dengan batas 1 sampai 3. Nah, integral 2xy dx, ini kok tertulis ulang ya. Berarti integralnya menjadi ini tetap 2xy dy kalau saya hitung di sini. Nah, integral dari 2xy dx dengan batasan 0 sampai 2, maka y ini akan bersifat konstan, sehingga hanya x yang kita integralkan menjadi x kuadrat y dengan batasan 0,2. Batas ini bukan milik y tapi miliknya x karena kita integralkan terhadap dx. Sehingga 2 kuadrat y dikurangi 0 kuadrat y, hasilnya menjadi 4y. Nah, kita masukkan di sini. Integral dari 4y dy berarti hasilnya menjadi 2y kuadrat dengan batasan 1 dan 3. Berarti 3 kita substitusikan, 2 kali 3 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kuadrat. Hasilnya 9 dikali 2 18 dikurangi 2 menjadi 16. Nah, ini 16 saja ya tanpa satuan volume karena kita menghitung integral biasa. Nah, bagaimana dengan soal yang nomor 2? Soal nomor 2 hampir sama. Berarti integral, ini saya tulis di sini. Integral dengan batasan x-nya min 1 sampai 1, y-nya 0 sampai 1. Berarti integralnya 0, saya tulis dulu ya, integral d fx, y dA sama dengan integral, berarti batas y-nya 0 sampai 1, ini untuk dy. Kemudian integral x-nya negatif 1 sampai 1 dari x kuadrat dx. Nah, silakan Anda selesaikan dengan kekeluargaan. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, menurut teorema Fubini, ini integral dx yang kita lanjutkan terhadap dy itu akan sama dengan integral dy yang kita lanjutkan terhadap dx. Nah, contohnya yang tadi, soal sebelumnya kita sudah membahas kalau dx kemudian dy hasilnya 16 di contoh soal nomor 1 tadi. Bagaimana dengan dy dulu? Berarti kan di sini 2xy dy dengan batasan 1 sampai 3. Karena kita integralkan terhadap dy dulu, berarti x-nya kan konstan. Sehingga hanya y yang kita integralkan menjadi y kuadrat. X y kuadrat dengan batasan 1 sampai 3. Berarti dari sini kalau kita substitusikan menjadi 9x min x, berarti menjadi 8x.
8x kemudian diintegralkan terhadap x menjadi 4x kuadrat dengan batasan 0 dan 2. 4x kuadrat berarti menjadi 4 kali 2 kuadrat min 4 kali 0 kuadrat. Hasilnya menjadi 16. Nah, ternyata menurut Fubini ini benar bahwa 16 sama hasilnya. Jadi dx dulu, kemudian dy atau dy dulu terhadap dx. Nah, tapi di sini juga ada beberapa catatan bahwa setelah diintegralkan itu betul-betul sudah bentuk variabel tunggal. Oke, bentuknya sudah variabel tunggal. Jadi setelah diintegralkan terhadap dx, maka hasilnya tinggal menyisakan y. Nah, sama dengan ini, jika dy saya integralkan, maka sisanya hanya menghasilkan x. Nah, apakah mungkin, Pak, nanti kalau diintegralkan ternyata hasilnya masih ada variabel yang lain? Bisa jadi kalau bentuknya misal trigonometri atau bentuk-bentuk parsial yang sulit. Tapi kebanyakan karena di sini adalah integral tertutup, integral dengan batasan tertentu, maka hampir pasti hasilnya akan sama. Jadi sudah variabelnya sudah hilang. Di sini ada 5 soal latihan. Nah, bisa Anda kerjakan. Pak, yang trigonometri belum. Misal, nah untuk trigonometri ini konsepnya sama dengan integral biasa. Misal, oke, saya contohkan di nomor 2. Saya selesaikan dulu integral x sin y dx. Berarti kan yang kita integralkan hanya x-nya dulu. Hanya x-nya karena diintegralkan terhadap x. Berarti 0pi x sin y dx diintegralkan terhadap x menjadi setengah x kuadrat sin y. Nah, di sini kita punya batasan 0 sampai 1. dy. Berarti 1 kita substitusikan menjadi setengah dikurangi, kemudian 0 kita substitusikan 0. Berarti hasilnya tinggal setengah sin y dy. Oke, kemudian setengah sin y kita integralkan terhadap dy. Berarti integral dari sin adalah min cos. Batasannya 0 hingga pi. Berarti pi kita substitusikan setengah cos pi menjadi plus setengah cos 0. Nah, cos 180 derajat hasilnya negatif 1 ditambah cos 0 menjadi 1. Hasilnya setengah tambah setengah, berarti nilainya 1. Nah, untuk bentuk-bentuk yang lain ini bisa Anda jadikan latihan. Nanti kalau ada permasalahan bisa ditanyakan di WA group. Nah, di sini juga ada tentukan volume di bawah daerah arsir. Nah, di sini karena alasnya adalah berbentuk segi 4, maka batasnya jelas. Kita lihat di sini batasnya mentok di titik asal, di atasnya titik 0,0. Berarti untuk soal nomor 1, mana ini pulpen saya. Nah, untuk soal nomor 1 berarti volumenya adalah integral. Untuk y batasnya dari 0 hingga 3, untuk x batasnya 0 sampai 2. Fungsinya 20 min x min y dx dy. Nah, bagaimana kalau dy dulu boleh? Untuk nomor 2 berarti kalau saya hitung dy dulu berarti kan x-nya saya masukkan batasnya 0,2, y-nya 0,3. Di sini fungsinya 25 min x kuadrat min y kuadrat dy dx. Nah, ini nanti bisa Anda selesaikan sendiri. Baik, untuk luas volume daerah dengan alas yang segi 4 saya kira sudah bisa dipahami. Latihan-latihannya bisa dikerjakan. Jika ada masalah nanti bisa kita diskusikan di WA group atau saat di tatap muka berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang volume di R3 yang alasnya bukan segi 4. Jadi nanti alasnya bisa jadi berbentuk kurva sebenarnya. Nah, ini alasnya. Nah, jadi alasnya pun batasnya akan berbeda. Tidak menjadi konstan seperti ini. Nah, ini kan konstan dan mudah. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bisa dikerjakan latihan-latihannya untuk didiskusikan dengan teman-teman. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.